tentang Kementerian Agama yang punya hak untuk mengeluarkan kitab, kau malah mengoreksi. Kau mualaf apa ini? Woi, dengarkan. Kau mualaf, kau baru 2 tahun, tetapi kau nggak ngerti apa-apa tentang kitab kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana ada apologet diskusi dengan yang namanya Dayak Mu'alaf ya. Dia mengatasnamakan dirinya adalah orang Dayak dan sudah mu'alaf. Tetapi Bapak Ibu, saya juga dapatkan video dia bukan dari Kristen, tetapi dari agama lain ya. Dia masuk ke agama Islam. Nah, sampai di Islam saudara, dia bukan mempelajari Al-Quran, bukan memperdalam Al-Quran, bukan memperdalam sejarah, iman, kitab, ajaran yang dianutnya. Tetapi dia bergabung dengan para polemikus, atau para pengolok-ngolok iman lain, atau para penghina agama lain, untuk dia debat di media sosial. Apa yang tidak dia imani, dia mulai pertanyakan. Harusnya dia mulai bertanya tentang iman yang baru dianutnya, bukan sibuk mempertanyakan iman yang tidak dianut. Apalagi iman yang tidak pernah dia pelajari, kitab yang tidak pernah dia baca. Nah, inilah Bapak Ibu tugas polemikus ya, yang benci terhadap Alkitab. Nah Bapak Ibu, bagaimana diskusinya? Mari kita simak sama-sama, dan nanti saya akan mengulas sedikit saudara ya. Mari kita simak sama-sama. Kau jangan menghujat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kau tidak tahu apa-apa tentang agama kau. Kenapa kau koreksi Kementerian Agama Republik Indonesia? Kau telah menghujat Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mengatakan ini palsu. Tidak mengerti dengan kitab kamu. Kau nggak ngerti tentang Kementerian Agama yang punya hak untuk mengeluarkan kitab. Kau malah mengoreksi. Kau mualaf apa ini? Woi, dengarkan. Kau mualaf, kau baru 2 tahun, tetapi kau nggak ngerti apa-apa tentang kitab kau. Bagaimana kau bilang bahwa Kementerian Agama Indonesia itu mengeluarkan tafsir palsu? Kau ngerti apa, weh? Jangan lari kau, weh. Kementerian Agama Republik Indonesia. Nih. Nih, jelas ya, jelas. Woi, lain yang ditanya, lain yang dijawab, woi. Kau tak bisa jawab pertanyaan aku. Loh, dari tadi saya udah jawab. Kau, kenapa kau bilang ini palsu? Kau kenapa bilang ini palsu? Kau buka dulu kamera kau. Kau buka dulu kau kamera kenapa kau. bilang ini palsu? Kau baru 2 tahun jadi mualaf. Coba kau buka dulu kamera kau. Kenapa kau bilang ini palsu? Kau takut. Kenapa kau bilang ini palsu? Saya lagi tanya kau. Kau menyatakan bahwa ini palsu. Kau takut lihatkan muka kau. Loh, saya dari tadi nggak takut. Kau takut lihatkan muka kau. Ngapain saya takut sama kau, Kau ngapain saya takut sama kau? Kau aku tanya, ya. Jangan lari-lari. Dalam kitab kau tuh ada Kau tak jawab pertanyaan aku. Saya udah jawab, semua terekam di sini. Kau terekam di sini. Kau mengatakan bahwa Kementerian Agama itu menghujat. Kau mengatakan Kementerian Agama itu mengubah tafsir. Kau kabur. Dasar mualaf botol. Nggak baca kitabnya, mau sok tahu dengan kitab orang. Dijelasin malah sok tahu, makanya jadi mualaf. Ya, kau jangan sok pintar dengan saya. Kau baru kemarin sore jadi mualaf, kau mau sok pintar dengan saya. Terima kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tadi? Begitu luar biasanya. Dayak Mu'alaf ngamuk, marah, dia tidak terima terhadap data yang ditunjukkan oleh lawan bicaranya. Dalam hal ini adalah apologet. Apologet membukakan data, lalu membacakan,
lalu menanyakan. Dia tidak mampu menjawab, dia tidak bisa menjelaskan, tidak mampu karena tidak punya pengetahuan dalam hal tersebut, Bapak Ibu. Dia sibuk hari-hari membahas Alkitab. Dia comot ayat Alkitab lalu dia tafsirkan menurut udelnya, menurut pikirannya. Sementara kitab yang harusnya dia imani, dia pelajari, dia abaikan, saudara. Dia tidak mau belajar. Begitu diskusi, baru dia mencak-mencak. Lalu dia memfitnah lawan debatnya. Memfitnah apologet tersebut. Bahwa apologet itu mengarang-ngarang, saudaraku. Padahal bukan karangan kita orang Kristen. Bukan kalangan orang kafir, apalagi karangan apologet tadi, saudaraku. Itu adalah terjemahan atau penafsiran kemenak Menteri Agama. Dia terima, saudara. Menuduh itu sudah dikarang. Wa kawaiba atraban. Nah, itu bacaan bilughah al-arabiyah, saudaraku. Nah, artinya apa, Bang Pendi? Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat tadi, itulah artinya. Tetapi Dayak mu'alaf tidak terima. Seolah-olah, lagi-lagi saudaraku, kita harus ulang-ulang supaya Dayak mu'alaf paham. Seolah-olah tafsiran itu dikarang oleh orang di luar agamanya. Dia sibuk selama ini mengutip Alkitab, sibuk mengolok-olok Alkitab, sibuk mengolok-olok iman kekristenan. Begitu sibuknya dia, Bapak Ibu, dengan pakaian yang sangat islami sekali kalau kita lihat ya. Padahal kerjaan sehari-hari bukan belajar Al-Quran, bukan belajar hadis, bukan belajar imannya. Kerjaan dia sehari-hari di TikTok khusus untuk membahas Alkitab, mengolok-ngolok, menertawakan Alkitab ayat demi ayat, menafsirkan ayat demi ayat yang ada dalam Alkitab dengan tujuan agar iman orang Kristen itu jatuh, agar iman orang Kristen itu ditinggalkan oleh banyak orang, saudaraku, agar dia bisa dianggap hebat, dianggap pinter oleh kaumnya, saudaraku. Ini luar biasa. Memang Bapak Ibu, setiap hari di TikTok, mereka itu selalu membahas Alkitab. Akun siapapun yang namanya polemikus, jarang sekali mereka membahas tentang nabinya, jarang mereka mau membahas tentang Al-Quran, kitabnya, jarang mereka mau membahas tentang imannya. Yang selalu dikutip ayat-ayat yang ada dalam Alkitab, ditafsirkan menurut pikirannya, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa, sebagaimana kata Rasul Paulus ya. Jadi apa yang tertulis, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini tergenapi, saudaraku. Mereka yang genapkan. Firman Tuhan diberitakan dengan cara baik atau tidak baik, tetap firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mau diberitakan dengan baik atau tidak baik, saudaraku. Nah, yang mereka beritakan selama ini, itulah dengan cara yang tidak baik. Tetapi yang keluar dari mulut bibir lidah mereka tetap firman Tuhan, bukan kitab lain. Akhirnya Bapak Ibu, Indonesia hari-hari ini lebih sering mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat alam roh ini ya, atmosfer di udara itu bunyi ayat-ayat Alkitab terus, saudaraku. Ya, bunyi ayat Alkitab terus. Kalau kita melihat dalam alam roh, Bapak Ibu, ini cocok logi saya mungkin, tetapi kenyataannya, saudaraku, memang seperti itu, ya. Karena hari-hari kerjaan mereka selalu membahas Alkitab, sehingga mereka lupa terhadap kitabnya, lupa terhadap imannya. Maka ketika kitabnya ditanyakan, mereka tidak bisa jawab, mereka tidak siap, dan mereka tidak mampu untuk membantah, tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk menjelaskan. Karena kerjaan sehari-hari selalu mengulik-ngulik ayat Alkitab, mengulik-ngulik ayat Alkitab, Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, kita tidak perlu bersedih hati ketika ada orang lain membahas kitab kita. Mau dibahas dengan baik atau tidak baik, mau dibahas secara benar atau tidak benar, mau dibahas dengan olok-olokan, dengan hinaan, Bapak Ibu, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu gelisah. Ya, tugas kita meluruskan. Kalau mereka bengkokkan, kita luruskan. Kalau mereka tidak paham, kita berikan pemahaman. Diterima atau tidak terima, itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah memberikan pemahaman. Tugas kita meluruskan setiap apa yang sudah mereka bengkokkan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan berkata,
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Tuhan, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi saudaraku, kita harus siap memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanya tentang iman kita. Ditanya dengan cara baik, mau ditanya dengan cara olok-olokan, mau ditanya dengan cara hinaan, mau ditanya dengan cara mereka menertawakan kita, tetap kita harus mampu memberikan pertanggungan jawab. Ketika mereka menanyakan tentang man huwa Yesua, siapa itu Yesus, kita harus mampu menjawab. Ketika mereka menanyakan tentang iman kita, kita harus mampu menjawab, saudaraku. Kalau tidak, saudaraku, kita akan dipermalukan oleh mereka. Makanya setiap orang Kristen diwajibkan untuk membaca firman Tuhan. Diwajibkan untuk merenungkan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab setelah kita membaca. Orang Kristen tidak diwajibkan untuk menghafal. Tidak disuruh untuk menghafal. Disuruh untuk membaca, merenungkan, lakukan. Baca, renung, lakukan. Baca, renung, lakukan. Bacalah, renunglah, dan lakukanlah. Ini yang disukai oleh Tuhan. Orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Orang yang sangat disukai oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan sekali lagi firman Tuhan ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Nah, ini Bapak Ibu ya. Harus dengan cara lemah lembut, harus dengan rendah hati, harus dengan cara baik. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Tuhan, daripada menderita karena berbuat jahat. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang Kristen yang sangat menderita karena iman. Kita bukan menderita karena kelakuan jahat kita. Kita menderita karena iman percaya kita kepada Yesus. Dan Alkitab sudah mencatat. Karena nama Yesus kita dihina. Karena nama Yesus kita diolok-olok. Karena nama Yesus kita ditertawakan. Bahkan karena nama Yesus kita diintimidasi. Dan karena nama Yesus kita difitnahkan segala yang jahat. Bahkan karena iman percaya kita kepada Yesus. Di saat kita beribadah kita diganggu. Di saat kita beribadah kita diusir. Gereja kita diusik. Dan gereja kita diintimidasi. Dan gereja kita izinnya Bapak Ibu dipersulit. Hanya orang Kristen, saudaraku, ya, yang sangat membuat dunia takut terhadap kita orang Kristen. Bukti nyata di depan mata kita lihat. Di mana-mana ibadah kita dipersekusi, di mana-mana ibadah kita diganggu, di mana-mana ibadah kita didemo. Dengan alasan tidak ada izin. Dengan alasan yang dibuat-buat. Dicari alasan bagaimana ibadah kita orang Kristen bisa diganggu. Dicari alasan bagaimana gereja tidak bisa berdiri. Dicari alasan dan dibuat-buat alasan supaya kita orang Kristen tidak bisa beribadah, tidak bisa memuji Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat zaman Fir'aun, Bapak Ibu, di mana orang-orang Israel pada waktu itu mereka juga sangat sulit untuk beribadah kepada Tuhannya. Dipersulit oleh Fir'aun bersama dengan jajarannya, bersama dengan rakyatnya, rakyat Mesir, Bapak Ibu. Tidak diizinkan orang Israel beribadah kepada Bapa Yahweh. Tidak diizinkan, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Masa-masa sukar, masa-masa penindasan, masa-masa dalam perbudakan, masa-masa pahit. Orang Israel bersatu. Mereka duduk di kaki Tuhan. Mereka berdoa, Bapak Ibu. Mereka bersehati lalu mereka panjatkan doa kepada Tuhan siang dan malam. Lalu Tuhan melihat
Tuhan mendengar teriakan orang Israel. Tuhan melihat kesehatian orang Israel. Tuhan melihat kesungguhan hati orang Israel di saat berdoa. Dalam kesunyiannya, dalam keterbatasannya, dalam kekurangannya, karena tidak ada tempat untuk mereka beribadah, saudaraku. Lalu Tuhan yang maha mendengar, yang melihat di tempat yang maha tinggi, mengutus Musa bersama dengan Harun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, saudaraku. Nah, apakah sampai di situ, Bapak Ibu? Di saat Musa, jadi dialog yang sangat panjang, saudara, tetap Fir'aun tidak akan mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sehingga dialog demi dialog terjadi begitu panjang, sampai-sampai Tuhan memberikan tulah, menurunkan tulah kepada Fir'aun dan rakyatnya di Mesir, Bapak Ibu. Baru lama lepas itu diberikan izin. Nah, saudaraku, ini hebatnya orang Israel. Ketika mereka dalam masa penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun bersama dengan jajarannya atau bersama dengan rakyatnya, mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Mereka bersehati, bersepakat, duduk diam di kaki Tuhan, mereka memohon. Langsung mereka berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika doa mereka dijawab, dikirimkan seorang pemimpin kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka lupa. Mereka mulai bersungut-sungut, Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa di Mesir mereka begitu menderita. Mereka lupa bahwa kemarin mereka bersehati, berdoa, meminta kepada Tuhan. Tetapi di padang gurun, di saat dibawa oleh Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut. Dan ketika mereka bersungut-sungut, Bapak Ibu, mereka sudah tidak lagi meminta kepada Tuhan. Mereka sudah tidak lagi melapor kepada Tuhan. Mereka sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Malah mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan mereka menuduh Musa yang tidak-tidak. Ini hal yang dilupakan oleh orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, kita jangan seperti itu, saudaraku. Ya, kita bersehati, berdoa, meminta Tuhan supaya Tuhan yang turun tangan ketika hal yang tidak enak kita alami. Ketika penderitaan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan nantinya, kita jangan lupa seperti orang Israel. Kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tetap dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita tetap dipimpin, Bapak Ibu, kepada kebenaran. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka mempermuliakan Bapa kita di surga. Mereka meninggikan Bapa kita di surga. Mereka meninggikan Bapa kita di surga. Mereka mengagungkan Bapa kita di surga, saudaraku. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Jemaat Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Kita orang Kristen sering sekali mengalami penganiayaan karena iman, bukan karena kelakuan jahat kita, bukan karena hal yang tidak baik yang kita lakukan, tetapi kita teraniaya karena iman kita kepada Yesus. Mari kita benar-benar bersehati, berdoa kepada Tuhan agar terjadi pertobatan di bangsa dan negara ini, agar hujan pertobatan turun di bangsa dan negara ini, agar Tuhan melawat bangsa dan negara ini, agar Tuhan memulihkan bangsa dan negara ini, dan agar banyak orang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu kita melihat pertobatan terjadi, Bapak Ibu, kita jangan lalai. Kita tetap menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang bersungut-sungut, yang sedikit-sedikit lapor kepada Musa, yang sedikit-sedikit bersungut-sungut kepada Musa. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhanlah tempat kita melapor. Tuhanlah tempat kita memohon pertolongan. Tuhanlah tempat kita berlindung, Bapak Ibu. Tuhanlah tempat kita berdoa. Dia pasti mendengar doa kita, mendengar seruan kita. Baik, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jemaat Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Kiranya video ini bisa memberikan
semangat, motivasi kepada kita, dan bisa menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Di akhir video, saya tidak pernah jemu-jemu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan dalam doa syafaat Bapak Ibu. Karena pertengahan bulan Agustus ini, saya bersama dengan Bang JDP kembali ke pedalaman untuk melakukan amanat agung, memberitakan Injil, menjangkau yang belum terjangkau, dan menjangkau yang sudah undur di depan Tuhan alias yang sudah dimukalafkan. Biar lewat pelayanan kita Bapak Ibu, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Banyak orang menemukan kebenaran dan banyak orang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.